Program peminatan atau penjurusan tidak diberlakukan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru, serta para orang tua, para pemerhati pendidikan, di mana saja berada, selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Dewa, satu channel yang khusus membahas atau fokus pada pembelajaran kimia dan informasi seputar dunia pendidikan kita. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang menghapus hierarki penjurusan di SMA sebagai akibat dari paradigma baru kurikulum prototipe 2022 ini. Inilah salah satu bentuk paradigma baru kurikulum prototipe ini. Berpuluh tahun kita terperangkap pada keadaan bahwa anak IPA adalah anak yang paling hebat. Anak IPS dan bahasa adalah anak nomor 2 dan nomor 3. Bahwa anak IPA selalu jadi anak emas, terutama di era tahun 80-an, 90-an, bahkan sampai tahun 2000-an. Dulu ada kelas pagi dan sore, maka anak IPA selalu dikasih belajar masuk pagi. Anak IPS dan anak bahasa selalu belajar sore. Alasannya waktu itu anak IPA itu pelajarannya sulit, sehingga butuh waktu yang segar, yaitu pagi hari. Itu alasan yang sangat konyol ya waktu itu ya. Dan pada saat itu juga banyak orang tua yang protes kepada kepala sekolah kalau anaknya tidak dapat jurusan IPA, karena memang waktu itu dianggap anak IPA itu anak yang paling hebat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kurikulum prototipe ini menghapus hierarki ini, menghapus diskriminasi ini. Mari kita simak penjelasan berikut ini ya. Tapi dukung terus channel ini dengan cara memberikan like, subscribe, comment, and share kepada kawan-kawan yang lainnya supaya informasi ini dapat segera mereka terima. Terima kasih, selamat menonton. Baik, Bapak Ibu serta pemerhati pendidikan di mana saja berada. Sekarang kita coba berbagi informasi mengenai kurikulum prototipe 2022 yang sekarang sedang diuji coba di sekolah penggerak ya. Informasi ini kita dapatkan dari sini Bapak Ibu, dari Kepala BSK ya, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, waktu dengar pendapat dengan Komisi 10 DPR ya. Di sini ada hasil evaluasi ya terhadap dokumen kurikulum 2013. Jadi banyak masalah di sini ya. Di antaranya ada 6 masalah ya. Nomor A, kurikulum terlalu luas, sulit dipahami dan seterusnya. Nomor B, belum sesuai dengan satuan pendidikan. Nomor C ya, mapel informatika belum dianggap mata pelajaran waktu itu ya. Masih TIK, masih bersifat bimbingan. Kemudian tidak memberikan keleluasaan ya, terlalu padat ya. Kemudian nomor E, terbatas pendekatannya. Nah, nomor F ini yang menjadi fokus kita sekarang ya, yaitu struktur kurikulum pada jenjang SMA di KK13 itu ada pelajaran peminatan ya, sehingga menyebabkan terjadinya ini gengsi ya. Gengsi artinya jurusan IPA IPS ini, anak IPA itu merasa lebih di atas ya, IPS merasa di bawah, apalagi jurusan bahasa masih di bawah ya. Jadi ini ada jenjang hierarkinya dulu nih. Yang paling tinggi itu anak IPA, itu terdapat di KK13. Nah, sekarang bagaimana di kurikulum prototipe 2022 yang akan datang ini? Kita simak penjelasan berikutnya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu ya, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, tekan loncengnya supaya Bapak Ibu dan pemerhati pendidikan lainnya mendapat informasi pertama dari channel ini, dan share kepada kawan-kawan yang lainnya supaya segera mendapat informasi ini. Kita lihat bagaimana karakteristik kurikulum ya di setiap jenjang. Kita fokus ke sana, ke SMA saja ya. Yang pertama, program peminatan atau penjurusan tidak diberlakukan lagi. Jadi di SMA tidak ada lagi jurusan IPA IPS ya. Di kelas 10, pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan. Yang ada itu hanya pilihan mapel sekarang lagi, yang akan dipelajari di kelas 11. Mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan di SMP. Kemudian untuk kelas 11-12 bagaimana? Pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pilihan. Dia seorang siswa boleh memilih MIPA, boleh mata pelajaran
Dari kelompok MIPA dia boleh dia pilih ya. Boleh juga dari kelompok IPS atau dari kelompok bahasa atau ketiga-tiganya dia pilih boleh ya. Tidak IPA saja lagi. Sesuai dengan minat, bakat dan aspirasinya. Kemudian pembelajaran berbasis proyek ya untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan 3 kali dalam setahun. Ini 3 kali ini ingat ya. Kemudian siswa membuat esai ilmiah untuk syarat kelulusan. Baik, kita teruskan. Kita lihat bagaimana komposisi mapel di kelas 10 ya. Kita perhatikan. Kalau ini pelajaran ini mapel agama ya, mapel wajib ini ya. Ada Pancasila, ada agama tadi, ada bahasa Indonesia, ada matematik. Nah, kemudian siswa mengambil kelompok IPA, mapel IPS ini kelas 10 wajib diambil semuanya ya. Masuk mapel wajib ini ya. Mengambil bahasa Inggris, PJOK, informatika ya. Nah, sini baru ada pilihan di bawah ini ya. Apakah dia milih seni musik atau seni tari ya, atau prakarya, yang ada pilihan sini, dan muatan lokal kalau itu di. Jadi tidak ada di sini nampak jurusan IPA, jurusan IPS tidak ada lagi di sini. Jadi sekali lagi IPA tidak ada jurusan IPA, tidak ada jurusan IPS, apalagi tidak ada jurusan bahasa. Semua siswa belajar. Kita lihat yang kelas 11 ya. Sama juga yang ada di sini hanya kelompok pelajaran MIPA, kelompok pelajaran IPS, kelompok bahasa ya, kelompok prakarya atau vokasi. Siswa boleh memilih ya, boleh selain mata pelajaran umum ini ya, dia boleh memilih 1 atau 2 mata pelajaran dari kelompok IPA atau kelompok IPS atau bahasa, tergantung minat dan aspirasinya. Nah, yang penting dari kelompok umum dan kelompok pilihan itu dia memenuhi 44 jam per minggu. Kita lihat contoh ilustrasi ya. Anak seorang siswa bernama Ani ya. Ani ini dia ingin kuliah di kedokteran ya. Ini kedokteran ingin kuliah dia. Lalu di SMA apa? Kalau dulu dia mengambil jurusan IPA ya, wajib IPA. Sekarang tidak, 18 jam dia ambil dari mapel umum. Kemudian dia kan harus 42 atau 44 jam per minggu ya. 10 jam jadi ambil kelompok MIPA yang dia pilih biologi dan kimia karena dia milih kedokteran kan. Kemudian dokter itu juga perlu bersosial dengan pasien nanti misalnya. Diambil dari kelompok IPS 5 JP, 5 sosiologi ya. Kemudian dia juga perlu bahasa Inggris. Diambil dari kelompok bahasa, diambil bahasa Inggris. Jadi seorang Ani dia belajar IPA iya, belajar IPS iya, belajar bahasa iya juga. Sama tadi ya, ini contoh kedua. Wayan tuh dia ragu apakah kuliah di bisnis nanti atau di teknik sipil. Maka berikut mata pelajaran yang diambil kelas 11 adalah yang 18 JP wajib nih. Ini mapel umum ya. Mapel umum ini wajib diambil. Tapi karena dia masuk teknik sipil dia perlu fisika. Maka diambil dari kelompok MIPA 10 JP. Nah, karena nanti jumlahnya harus 42 atau 44 ini ya. Diambil fisika, diambil matematik peminatan, matematik lanjutan ya. Kemudian nanti dia juga kalau bisa nanti masuk bisnis, maka boleh diambil ekonomi, geografi dari kelompok IPS. Nah, nanti ini jumlahnya 18 JP ini ya, ditambah nanti sini 24 ya. Jadi jumlahnya bisa sampai 42, ini nanti sampai 44 JP per minggu. Jadi sebenarnya seorang Wayan dia bisa mengambil IPA, mengambil IPS. Itu Bapak Ibu contohnya, jadi tidak ada lagi jurusan IPA dan jurusan IPS, tidak ada lagi anak IPA merasa lebih pintar, merasa lebih tinggi daripada anak IPS ataupun anak bahasa. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan menambah wawasan kita tentang kurikulum prototipe 2022 ini. Terima kasih.